Ya, alhamdulillah. Ini Ustaz, acaranya live streaming ke YouTube atau hanya di Zoom atau di mana? Ada di YouTube dari Darut Tauhid dan juga di MKTV, Mas Ipo. Oke, ya alhamdulillah. Ya, jadi saya menyapanya jelas gitu ya. Nah, Siap. bagi teman-teman juga yang berada di YouTube ya, insya Allah bisa ini juga ya, bisa komen nanti akan dirangkum oleh panitia insya Allah. Terus teman-teman di Zoom ya, kalau boleh itu layarnya nyala ya, layarnya on. Ini salah satu adab ya dalam belajar ya. Karena kita belajarnya offline atau online ya, itu memang baiknya si pengajar melihat juga yang belajar. Begitu juga sebaliknya. Walaupun kadang-kadang dikasih batasan gitu ya, dikasih sekat atau apapun, tapi memang biasanya baiknya memang melihat melihat secara langsung gitu ya. Ini kadang-kadang kita merindukan sebuah ilmu yang bawa perubahan. Padahal perubahan itu sebenarnya simpel aja. Pertama dimulai dari apa? Dari adab kita menuntut ilmu. Ya, jadi misalnya sebelum acara sudah standby, ya, terus apalagi kitanya berwudu, ya, terus juga ketika belajar kita juga back end untuk aurat, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, jadi adab dalam menuntut ilmu itulah yang biasanya bawa perubahan. Nomor dua baru ilmu itu sendiri, insya Allah. Ya, jadi agar ilmu ini berbekas dan berdampak gitu ya terhadap kehidupan kita, ya terhadap rezeki kita, kebahagiaan kita. Nah, salah satu pesan saya adalah layarnya dinyalakan. Saya doakan yang layarnya nyala, mudah-mudahan rezekinya tambah lancar. Amin. Ya, puasanya diterima. Amin. Yang layarnya belum nyala, ya itu nanti pakai korek api nyala biasanya ntar ya. Ya, alhamdulillah. Jadi ini ya sebelum sebelum mulai mohon doa ya dari teman-teman. Ini ibu saya lagi terapi ya, lagi kurang sehat. Mohon doa ya, mudah-mudahan beliau segera diberi kesempurnaan kesehatan, insya Allah, amin ya. Amin, Ini amin. lagi di Bandung nih sebenarnya, lagi Oh, terapi di sana. Ya, saya di BSD ini. Ya, oke. Kita langsung aja ya. Kita punya waktu kurang lebih sekitar 35 menit. Nanti teman-teman kalau ada mau bertanya silahkan. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau enggak nanti kita cari guru yang memang beneran guru lah ya. Kalau saya mah disuruh cerita ya ceritalah saya. Jadi gini teman-teman, orang itu banyak ya anti ya bicara soal harta. Saya bicara hal ini bukan berarti saya yang paling kaya, paling punya harta enggak. Tapi saya merasa ini memang fardu kifayah. Salah satu dari kita wajib ngomong kayak ginian. Ya, di Indonesia ini orang kaya banyak. Di Jakarta ini orang kaya banyak. Saya di kompleks rumah ini aja, masya Allah itu ampun-ampun lihat kayanya mereka gitu. Mereka tuh seharian ada yang main pingpong aja kerjanya. Jadi biasanya udah settle, ya bisnisnya sudah settle, kerja tiap hari main pingpong aja dari pagi sampai malam, ya. Nah itu ya alhamdulillah mereka rezekinya bagus banget gitu. Dan yang kayak gitu tuh banyak banget gitu, banyak banget. Jadi maksud saya bicara harta bukan berarti saya yang paling punya harta, enggak gitu. Ya, tapi semata-mata panggilan ya saya merasa ya this is a calling gitu ya, panggilan. Enggak ada yang ngomong kayak ginian gitu. Ya, jadi ketika ngomong harta itu dalam aspek biasanya kita ya udahlah nggak usah aja lah gitu, ya. Atau ya sudahlah terima aja lah gitu. Nah, saya merasa perlu agak ngegas di sini. Ya, jadi nanti kalau agak-agak ini ya maklum aja gitu. Bukan salah saya, salah yang ngundang ya. Kenapa saya diizinkan bicara di sini gitu ya. Jadi gini teman-teman, ada ayatnya yang berbunyi berjuanglah dengan harta dan jiwa. Berjuanglah dengan harta dan jiwa. Dan itu kalimat perintah. Al-Quran itu unik. Setiap kalimat perintah artinya memang perintah beneran, artinya wajib. Itu Al-Quran. Beda dengan bahasa hadis, beda dengan bahasa manusia. Ya, jadi contoh misalnya dirikan sholat dan bayar zakat. Artinya Pak, sholat itu wajib. Dirikanlah sholat. Itu kalimat perintah. Dan bayar zakat. Berarti zakat juga wajib. Ya. Nah ini juga sama nih bunyinya nih. Berjuanglah dengan harta dan jiwa. Jiwa udah punya, harta udah punya enggak? Ya, apalagi ada hadis yang menegaskan sebaik-baiknya harta berada di tangan orang beriman. Jadi kalau sudah beriman harusnya berharta. Nah, ini saya lihat nih ada jiwanya semua nih. Berjiwa sudah, ya, beriman juga sudah. Berhartanya nih masih gaib nih kayaknya nih, ya. Nah, saya doakan ya mudah-mudahan ya kita dapat hartanya benar ya, dapatnya benar, belanja juga benar insya Allah. Amin. Dan ketika punya sikapnya juga benar. Nanti tiga tuh yang bikin lama hisapnya gitu ya. Kalau hartanya bermasalah, dari mananya, dan bermasalah juga belanjanya kemana. Termasuk juga sikapnya. Ya, ketika punya harta sombong, belagu, takabur, ya meremehkan orang, ini juga bermasalah nih. Jadi dari mana mesti bisa dipertanggungjawabkan, kemana bisa dipertanggungjawabkan, dan sikap kita saat punya harta itu seperti apa? Ya, tiga ini nih poinnya. Ya, nah balik lagi nih soal harta ini. Ini ulama, hampir semua ulama sedunia itu sepakat, ya bahwa dagang itu sunnah.
dagang itu sunnah. Karena Nabi dagangnya 20 tahun lebih. Nabi dagang, istri Nabi dagang, ayah Nabi dagang, ya. Bahkan ayah Nabi itu meninggal dalam perjalanan dagang, bukan wisata, bukan jalan-jalan gitu ke Pangandaran, bukan. Ya, dalam perjalanan dagang gitu. Ya, Nabi pun ketahuan kenabiannya dalam perjalanan dagang juga bersama pamannya. Jalan waktu itu ya, dagang, safar, ya. Itu kan beliau bolak-balik tuh sejak kecil itu beliau udah sampai ke Syam gitu ya. Nah, waktu itu dalam sebuah perjalanan Syam ini kan luas, sampailah Syam bagian Syria namanya. Ya, bagian Syria sekarang gitu ya. Nah, Nabi itu qadarullah duduk ya di tempat Nabi Isa dulu pernah duduk di situ. Jadi Nabi Isa ini kan waktu dakwah pun juga sebelum berdakwah itu pernah kemana-mana. Waktu kecil juga kan dilarikan oleh ibunya karena waktu itu mau dibunuh juga kan. Gitu. Sempat juga di Mesir. Makanya ada tempat-tempat di Mesir yang pernah dilalui oleh Nabi Isa kecil gitu ya bersama ibunya Maryam, itu sebagian jadi gereja, sebagian jadi masjid gitu ya. Nah, pernah juga sampai di Syria ini. Nah, qadarullah Nabi itu duduk di situ. Jadi pendeta yang ahli, yang benar-benar paham ilmunya, fakih gitu ya. Jadi pas ngeliat ini tandanya beda nih gitu. Dan gaya duduknya Nabi itu beda gitu. Bayangkan aja ya, gaya duduknya ulama dengan santri itu aja udah beda gitu. Gaya duduknya raja dengan rakyat biasa itu udah beda. Apalagi ini Nabi. Jadi lihat tanda-tandanya ini beda sudah ini. Dan yang bikin si pendeta itu terbelalak matanya adalah apa? Alam itu menyambut Nabi. Ya. Ini hadisnya ada banyak ya. Nanti teman-teman bisa baca sendiri. Jadi salah satunya awan itu mengikuti Nabi. Ini kan hadisnya sahih nih dan ada beberapa ini yang kayak gini. Ini satu. Kedua, ini uniknya Nabi itu dia duduk di depannya matahari. Sinar itu mengelantang gitu kan ke wajah Nabi. Tapi matahari pun nggak tanda petik ya nggak sampai hati memanasi Nabi. Jadi cahayanya itu ke hadapan Nabi, ke wajah Nabi gitu ya. Tapi Nabinya nggak silau. Ya, matahari itu tunduk dia, gitu. Ya, pohonnya juga sama tunduk juga, memberikan keteduhan kepada Nabi gitu. Nah, pendeta ini penasaran deh kan, wah ini nggak main-main sudah, ini tanda-tandanya udah jelas nih gitu. Ya, tinggal satu lagi tandanya nih. Dia mau cross check. Dia samperin nih. Masih muda kan Nabi waktu itu masih kecil. Ya, bersama pamannya. Dia cek ini, dia tanya, "Kamu siapa? Kamu ayahnya atau siapa ini?" Si pamannya ini bilang, "Ya, aku ayahnya," gitu. Dia agak bohong sedikit tujuan melindungi anak ini dan memang sudah dianggap anak gitu kan gitu. Ya. Nah, pas disampaikan aku ayahnya itu pendeta kaget. Wah, ini tanda satu ini nggak cocok. Tanda ini cocok, ini cocok, ini cocok, ini cocok. Satu ini nggak cocok. Apa yang nggak cocok loh? Iya kamu ini deh. Ya. Kamu kan ngaku ayahnya kan? Iya ini nggak cocok. Kenapa? Kami mempelajari ya dari apa yang kami ketahui dari apa ya ahli-ahli di agama kami bahwa tanda nabi itu adalah ini semua dan satu adalah apa? Ayahnya sudah tiada. Lah kamu ngomong ini ayahnya sebagai ayahnya. Ini tanda yang nggak cocok. Tanda lain udah cocok semua dia bilang gitu. Akhirnya sang paman ya itu tersenyum, dia bilang ya aku memang bukan ayahnya, aku pamannya gitu. Ya. Terus tadi kenapa ngaku sebagai ayahnya? Ya ini memang saya anggap sebagai anak gitu. Dan memang cara kita melindungi gitu. Nah, akhirnya disampaikan bahwa ini adalah bakal nabi, calon nabi. Ya, dan kamu jangan pergi ke sana. Di sana kalau ketahuan bakal nabi ya nanti sama tuh kayak Nabi Isa dulu itu juga akan diiniin gitu. Bawa pulang lagi gitu. Akhirnya ini kisahnya kan sahih ya teman-teman, bisa di cross check ya bagaimana Nabi dalam perjalanan dagang itu akhirnya kan balik lagi gara-gara ketahuan tanda kenabiannya. Nah, jadi ketahuan tanda kenabiannya itu dalam perjalanan dagang, bukan perjalanan wisata. Ya, bukan juga perjalanan dari lari itu kena tsunami Covid terus pindah negara. Kan ada juga tuh yang lari itu, bukan. Ya, dalam perjalanan dagang, perjalanan bisnis gitu. Jadi ayahnya meninggal dalam perjalanan bisnis, ketahuan tanda kenabiannya juga dalam perjalanan bisnis. Ayahnya bisnis, bahkan kakeknya yang kelima itu juga bisnis. Beliau juga kemudian akhir berbisnis sejak usia 10 tahun, ada yang mengatakan 8 tahun gitu ya. Terus juga beliau dagang terus sampai usia 17 tahun bersama pamannya, 17 tahun berdagang sendiri, terus dagang sampai usia 25 ya bertemu berpartner sama Khadijah, akhirnya menjadi couplepreneur gitu ya. Nah, waktu itu kabarnya terdengar gitu ya bahwa ini ada seorang pedagang ya jujur, muda, santun ya dan cekatan gitu. Barang-barang sama dia itu laku semuanya. Orangnya santun, suka traktir orang-orang di sekitarnya, kalau janji on time, kalau ketemu sama orang lain, orangnya telat ditungguin sama dia gitu ya. Nah, sekali bawa barang dagangan tuh untungnya berkali-kali. Ya. Akhirnya kabar ini kedengar sama Khadijah waktu itu. Akhirnya Khadijah kirim utusan ya, coba dagang bareng sama seorang Muhammad muda gitu. Karena kabarnya udah terdengar tuh, al-amin ya, orang terpercaya. Dagang ternyata benar orangnya jujur seperti itu ya, akhirnya melamar, akhirnya menikah ya, Khadijah dan
Muhammad muda waktu itu. Dan jadilah couplepreneur pertama di dunia. Kita baru sekarang ngoceh soal couplepreneur, ya. Nabi dan istrinya udah melakukan, ya, sejak dulu, sejak lama sudah. One and the only, ya, Rasul yang melakukan couplepreneur, hanya Nabi dan Khadijah, masya Allah. Ya, ini masih soal dagang nih, belum selesai nih. Ya, jadi Nabi dagang, istrinya dagang, pamannya dagang, ayahnya dagang. Ya, terus mertua Nabi Abu Bakar dagang juga. Menantu Nabi Utsman dagang juga. Menantu Nabi bukan hanya Ali, Utsman juga menantu Nabi. 2 kali bahkan itu dinikahi. Ya, anaknya Nabi. Pertama dinikahi yang ini, meninggal, dinikahi lagi yang ini. Utsman juga menantu Nabi. Ya, ini banyak orang nggak paham sejarah ini. Ya, bukan hanya Ali yang menantu, Utsman juga menantu Nabi. Ya, mertua dagang, menantu dagang. Pengganti Nabi dagang juga, Umar namanya. 4 khalifah 3 dagang. 10 orang dijamin masuk surga, 8 dagang. Penyebar agama Islam di Nusantara dagang semuanya. Ada teori Baros, ya, teori Baros ini dulu sudah disampaikan oleh Buya Hamka, tapi kita nggak percaya. Sampai akhirnya disampaikan ulang oleh Ustadz Adi Hidayat, baru kita percaya. Kemudian diresmikan oleh Jokowi sebagai titik nol Islam di Nusantara. Baros namanya di Tapanuli. Ya, ada teori Tapanuli, ada teori Jawa Timur, ya, ada teori Pasai, macam-macam teori. Tapi satu benang merahnya apa? Yang bawa Islam ke Nusantara adalah siapa? Pedagang. Ya, bukan jalur khusus ulama, bukan, tapi memang dagang gitu. Memang dagang gitu. Makanya Islam kita kadang-kadang agak abangan sedikit, ya, karena pedagangnya yang ini gitu. Beda yang daerah-daerah lainnya gitu. Mesir beda, Amr bin As yang masuk gitu, ya kan? Cina pun yang masuk adalah si Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, juga sama Utsman gitu. Nah, ini dagang semua nih, jalurnya itu dagang semua. Di bukti sejarahnya ada, banyak banget. Ulama sepakat semua, sejarawan juga sepakat. Jalurnya jalur dagang. Ya, kemudian ada kita kenal yang sangat top, ya, siapa itu? Wali Songo. Wali Songo yang pertama juga pedagang. Ya, Maulana Maghribi. Kemungkinan besar, ya, beliau berasal dari daerah Maghribi, Maroko, kemungkinan besar. Ya kan? Walaupun ada teori-teori yang lainnya juga gitu. Itu dagang. Beliau kayanya luar biasa, jago perniagaan, jago irigasi, jago pengobatan. Ya kan? Nah, ini dagang. Kemudian pendiri Muhammadiyah, dagang juga. Usahanya berkembang dari Kauman, Jogja, kemudian masuk ke Semarang, Surabaya, Jakarta, ya, kemudian terus ke Medan, belasan kota, ya, di Indonesia. Disitulah kemudian Muhammadiyah juga berkembang. Dagang juga, buka usaha batik, kemudian percetakan, ya, bikin buku, bikin sekolah juga. Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, yang mana sekarang asetnya 320 triliun. Ya, 320 triliun itu sama dengan salah satu orang terkaya di Indonesia 5 besar. Oke, belum selesai nih. Pendiri NU, ya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, itu juga dagang. Bahkan setiap hari Selasa beliau tidak ngajar, ya, ibaratnya tuh ngurus DT gitu, ya. Hari Selasa nggak ngajar. Ngapain? Kiainya ngurus dagangan. Kata siapa ini? Kata Gusola, cucunya beliau. Alhamdulillah saya juga pernah bertamu ke rumah beliau, ya, Gusola almarhum. Ya, tiap hari Selasa tuh nggak ngajar beliaunya. Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri NU, itu nggak ngajar. Dan sebelum NU berdiri ada namanya NT. Ini orang NU aja nggak paham banyak ini. Banyak yang nggak paham. Sebelum NU berdiri ada namanya itu NT. Apa itu? Kebangkitan ini kebangkitan ulama. Sebelumnya ada namanya kebangkitan pengusaha. Nahdlatul Tujor. Tujor itu bentuk jamak dari tajir. Tajir itu pedagang. Ya. Jadi 7 tahun sebelum NU ada NT. Yang mimpin siapa? Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Karena apa? Melawan ya dominasi ekonomi dari Belanda waktu itu. Beliau gemes banget gitu, ya. Dan beliau mengucapkan sebuah statement yang visioner banget, yang melampaui zamannya. Apa yang diucapkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari? Beliau menyampaikan bahwa hendaknya kita membangun sebuah unit usaha dan dikembangkan setiap kotanya. Bayangkan ya, beliau bukan di kota, tapi ngomongnya udah kota, luar biasa. Dan setiap kotanya, nasional. Di mana unit usaha itu untuk apa? Membiayai para pendidik, Masya Allah, coba. Jadi dapat untung, tujuannya apa? Membiayai para pendidik dan untuk, ya, menekan laju kemaksiatan. Luar biasa itu. Jadi intinya kalau kita punya bisnisnya, kita punya hartanya, kita bisa membiayai pendidikan dan kita bisa menekan, ya, laju kemaksiatan. Karena kita punya uangnya, kita punya bisnisnya. Tempat ini kita tidak mau prostitusi. Kita bisa ngomong karena ini punya kita. Mau dibikin tempat biliar nggak boleh, ya, nggak boleh gitu. Al-futsal boleh, nggak apa-apa. Kita punya lahan ya soalnya. Jadi beliau udah mikirin sejak dulu tuh, bayangkan, ya, Masya Allah gitu. Ya, dan beliau tuh saking kayanya dari perniagaannya mewakafkan macam-macam tanah. Ini banyak orang ini NU nggak tahu nih, ya. Nah, ini sebenarnya sama juga Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Ya, itu muktamar berapa kali, ya, awal-awal generasi itu, saya ingat tuh, ya, muktamar keempat, 5, 6, 7 itu mayoritas adalah pemimpin, ya, pengurus dalam Muhammadiyah adalah pengusaha semuanya, 40-70%. Saya sampaikan waktu saya diundang sama Muhammadiyah, mereka nggak percaya data itu. Saya ambil dari majalahnya Muhammadiyah, saya bilang, ya, tentang sejarah Muhammadiyah seperti apa gitu. Nah, jadi ini background pengusaha semua, termasuk akhirnya puncaknya adalah apa? Serikat Dagang Islam.
Bayangkan dari tanah suci sampai tanah air, dagang semuanya. Islam identik dengan dagang semuanya. Tidak ada perbedaan pendapat, satupun tidak ada sudah soal kayak ginian. Satu. Nah, gini teman-teman, kita main air konsekuensi basah, betul ya? Yang setuju mas saya coba ngangguk, benar nggak? Kita main air konsekuensi basah, benar ya? Kita belajar konsekuensinya pintar, benar nggak? Nggak mungkin tambah belajar tambah goblok, nggak mungkin. Ya, belajar tambah pintar biasanya gitu, ya kan? Nah, kita dagang konsekuensinya kaya. Nggak ada orang dagang 20 tahun, jujur, gigih, mau belajar, gitu-gitu aja nasibnya. Oh, jarang banget. Kalau orang itu dagang, jujur, gigih, ya dan mau belajar, saya percaya 20 tahun pasti kaya raya. Yang nggak kaya itu ya biasanya nggak mau belajar dia. Ada juga yang kayak gituan. Ya. Nah, tadi kita balik nih omongan saya tadi, kenapa saya jelasin ini panjang lebar gitu. Hampir semua ulama sedunia sepakat bahwa dagang itu dianjurkan. Dan kita tahu konsekuensi dari dagang itu kaya. Nah, kenapa saya bahas ini? Karena setengah ulama itu belah dua pendapatnya. Sebagian membolehkan kaya, sebagian nggak boleh. Ini kan suatu yang kontra, paradoks. Dagang dianjurkan, kaya nggak dianjurkan. Gimana ceritanya coba? Sama juga belajar dianjurkan, pintar nggak dianjurkan. Ya, main air dianjurkan, bahasanya nggak boleh. Gimana coba ini? Kontra ini nggak cocok. Itu satu. Kedua, ya Nabi itu, ini Rasulullah, kesayangan kita, teladan kita, kebanggaan kita, junjungan kita, masya Allah. Ya, mudah-mudahan kita bisa bertemu sama beliau. Amin. Ya, dalam keadaan Nabi ridho sama kita, insya Allah. Amin. Nabi itu kalau melakukan satu kali saja, ya, ngambil sesuatu, memindahkan sesuatu, ya, misalnya mematahkan ranting, gitu ya, atau ada pohon yang beliau pegang, gitu. Satu kali saja Nabi melakukan, itu menjadi patokan bagi kita, seumur hidup kita, bagi seluruh Muslim sepanjang zaman sampai akhir zaman. Betul apa betul? Betul ya? Sekali aja. Berapa kali tadi? Nah, ratusan, bukan ratusan. Itu biskuit itu, ya, wafer. Pokoknya sekali aja Nabi bikin itu ya, menjadi patokan bagi kita. Seumur hidup kita sepanjang zaman. Bagi seluruh Muslim ya, sampai tutup zaman. Ya, satu kali aja. Pertanyaan saya, Nabi dagang berapa kali? Berkali-kali. 25 tahun. Ini bukan isyarat, bukan bahasa isyarat. Ini pesan yang terang benderang. Ente mesti dagang, paham nggak? Gitu. Pesan yang terang benderang udah ini. Ente dagang, paham nggak? Gitu artinya udah itu. Jadi bukan bahasa isyarat. Kalau isyarat tuh ada tuh ini, oh isyaratnya ini isyaratnya ini. Enggak, ini mah udah bahasa yang terang benderang, lugas banget. Gitu. Ya, dan Nabi itu Masya Allah ketika nikah sama Khadijah ya kaya keadaannya. Kata siapa? Baca kitab Ar-Rahiq Al-Maktum. Kalau nggak bisa, baca yang terjemahannya. Kitab Ar-Rahiq Al-Maktum, halaman 122, sebelah kanan atas. Ya, wah ini udah kayak Ustaz Adi Hidayat. Saya ngafalnya 2 hari nih, biar ingat 122, 122. Ya, nah itu ya disampaikan bahwa mas kawin Rasulullah ya waktu itu belum jadi Rasul ya kepada Khadijah yang mulia ya itu adalah puluhan onta. Nilainya hampir 1 miliar kalau kita konversi saat ini. Bayangkan ya, anak muda bukan harta warisan mampu memberikan mas kawin kepada istri, calon istrinya, ya itu nilainya Masya Allah, puluhan onta. Zaman sekarang onta mahal, zaman dulu juga sama. Itu Nabi berikan di usia 25, bukan harta warisan. Pemuda mana yang bisa kayak itu zaman sekarang? Saya juga nggak bisa. Siapa yang bisa coba? Biasanya ada yang bisa, tapi biasanya harta warisan. Ya, atau itu YouTubers, ya kan? Nah, itu baru bisa, itu pun juga langka yang kayak gituan. Nabi bisa, Masya Allah. Dan mas kawin kepada Aisyah, hadis riwayat Muslim, ya itu 500 dirham, sekitar 40 juta rupiah. Ini hadis riwayat Muslim, jangan dibantah sudah. Ya, jadi banyak bukti-bukti tanda-tanda kekayaan Nabi. Ya, bahkan ada juga hadis yang sangat populer gitu ya disampaikan oleh Dr. Syafi'i Antonio, bagaimana beliau itu sekali sedekah, ya sedekah kambing sampai kambing itu banyak banget sampai memenuhi lembah. Sekali sedekah Nabi itu. Tapi kok bajunya kayak gitu masih bajunya lusuh katanya, alas tidurnya pakai pelepah daun kering gitu ya. Beliau sangat-sangat sederhana. Makanan kasih orang, beliaunya puasa. Ya, dan memang pernah beliau itu masa-masa susah pernah juga. Ketika jadi penggembala susah, terus ketika beliau diboikot itu susah juga. Ya, jadi pernah miskin, pernah miskin. Jadi Rasulullah ini teladannya komplit. Pernah miskin, pernah kaya, pernah sedang-sedang aja, pernah bujang, pernah nikah, pernah monogami, pernah poligami, pernah juga jadi duda. Ya, pernah jadi pemimpin militer, pernah juga mimpin perdagangan, pernah juga jadi penggembala. Tidak satu pun nabi yang punya teladan sekomplit ini, kecuali Rasulullah, teladan kita. Masya Allah.
Jadi kita mau jadi apapun ada, mau jadi militer, Nabi udah pernah militer. Dagang ada juga contohnya. Miskin pernah, kaya pernah. Ya, bujang pernah, nikah pernah, duda pernah, monogami pernah, poligami juga pernah. Tak satu pun Nabi yang seperti ini. Nabi Sulaiman nggak tahu tuh bagaimana menjalani hidup miskin, nggak pernah. Nabi Sulaiman nggak pernah. Ya, nah Nabi Syuaib juga menjalani hidup kaya, nggak pernah juga. Jadi kalau kita jadi orang kaya di zaman itu, kita belum punya patokan. Nah kalau Nabi kita alhamdulillah pernah semuanya. Tapi kalau hitung-hitungan, lebih lama kayaknya ketimbang miskinnya. Wong dagang 25 tahun, jadi Nabi aja hanya 23 tahun. Ya, dagang dulu 25 tahun, kemudian baru jadi Nabi. Makanya teman-teman di sini, kalau sudah dagang 25 tahun, berarti sebentar lagi bisa jadi Nabi. Wush, enak aja. Orang ngajar itu. Nanti ditangkap, ajaran sesat itu. Ya. Jadi orang soleh insya Allah. Ya. Jadi kiai, bangun pesantren insya Allah. Ya. Amin. Ya. Jadi lebih lama pengalaman dagangnya ketimbang pengalaman sebagai nabinya. Ini fakta. Jadi Islam identik dengan agama dagang. Itu DNA seorang muslim mestinya apa? Dagang. Maukah engkau aku tunjukkan perniagaan yang menguntungkan? Jadi Allah nggak mau ke kita, seolah-olah kita ini pedagang. Bukan petani, bukan nelayan, bukan astronot, bukan motivator. Ya, Allah ngomong ke kita seolah-olah kita ini pedagang semuanya. Maukah engkau aku tunjukkan perniagaan yang menguntungkan? Gitu. Nah ini kan bahasa sesuai kaumnya. Ya kita lah ini bahasanya, bahasa yang membuat kita. Satu. Kemudian, nah ini soal harta nih menukik. Ini dagang udah beres nih. Sekarang kita ngomong harta nih, ya nggak usah tersinggung. Kalau tersinggung jangan di sini, ya jangan di sini. Daripada nanti jantungan bulan puasa kan repot, ya kan? Nah mending live aja nggak apa-apa. Tapi kalau mau belajar, ayo kita belajar. Ya, harta nih dalam Islam seperti apa? Ada namanya maqasid syariah. Ya teman-teman di pesantren tahu itu bahwa ada tujuan diturunkannya syariat. Salah satunya untuk apa? Menjaga harta. Ya menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, ya dan apalagi menjaga harta. Artinya apa? Memang hartanya ada. Kalau nggak ada apa buat apa dijaga? Uang hartanya nggak ada, ya kan? Itu tujuan untuk menjaga harta. Bahkan ada hadis sahih mengatakan kalau ada perampok atau begal datang ke rumah kita atau di jalan, ya kita mempertahankan harta halal itu dan kita meninggal mati syahid. Ya walaupun logika kita ya udahlah kasih aja tuh harta lah gitu. Tapi kalau misalnya itu luar biasa ajaran Islam. Ini harta halal kita pertahankan, ya. Kalau kita biarkan dia berpindah tangan, itu kan harta di tangan orang jahat itu kan berbahaya. Makanya kita harus pertahankan itu. Hadisnya ngomong gitu coba, masya Allah. Ya. Dan kalau kita meninggal mati syahid coba. Jadi harta harus dipertahankan emang. Sampai kayak gitu tuh coba. Ya. Nah itu satu hal. Kedua kita lihat lagi nih, bagaimana syariat-syariat yang memang mengharuskan harta. Haji, umroh, akikah, kurban, zakat, sedekah, wakaf itu pakai harta semuanya. Nggak bisa nggak sudah. Ya, tadi kita disampaikan di awal ya bagaimana memuliakan orang berpuasa, memuliakan juga para santri, para hafiz, masya Allah. Ya, dan itu memang pakai harta. Berjuanglah dengan harta dan jiwa. Kalimatnya kalimat perintah sudah. Ya, oke. Harta yang seperti apa? Harta yang sebanyak apa? Kita lihat perintah wakaf. Mohon maaf, izin ya, saya ngomong agak ngegas sedikit gitu ya. Saya tantang Bapak dan Ibu, pelajari tentang wakaf. Wakaf itu awal-awalnya adalah properti. Ya, abad kedua Hijriah barulah ada namanya wakaf tunai. Ya, tapi di zaman Rasulullah tidak ada wakaf tunai. Mohon maaf. Ya. Bukan salah loh, bukan salah ya, itu adalah fikih yang berkembang kemudian, ya. Tapi kita baca dulu sejarah awalnya, aslinya seperti apa. Wakaf itu properti. Dan asal-usul kata wakaf itu sama kayak wukuf, berhenti dia. Jadi sesuatu yang kita berikan dia berhenti tapi nilainya itu bisa sama atau bertambah. Hanya satu yang bisa kayak gitu, properti. Yang lain itu kalau kita kasih nilainya bisa turun. Ya, makanya kayak misal ada wakaf sekarang mushaf Al-Qur'an, ya boleh aja, tapi kan lama-lama kertas itu akan rusak deh. Ya, kita mau berikan juga apa gitu. Bisa aja, komputer juga bisa, laptop bisa, apa aja juga bisa gitu. Tapi nilai itu kan turun semuanya. Yang nilainya tetap bahkan naik terus hanya satu di muka bumi ini, properti. Kenapa properti nilainya tetap bahkan naik? Karena Tuhan bikin tanah cuma satu kali. Manusia tambah terus, makanya akan rebutan terus deh. Ya, nah balik nih soal wakaf tadi. Wakaf itu properti. Kita cek sejarahnya 3 yang paling populer. Ini kan banyak nih pengurus di sini ya, ada DT gitu ya, dan teman-teman semuanya ya. Nah, jadi wakaf itu awalnya properti. Pertama sejarahnya Mukhairik. Ya, ketika dia mewakafkan kebunnya 7 bidang kepada Rasulullah. Dia percaya sama Rasulullah, dia titip. Gitu. Satu, tanah juga itu properti. Kedua, Umar. Nah, ini paling populer. Ini sering dikutip oleh lembaga Amil. Ya, ketika Umar menemukan kebun, bagus banget kebunnya. Ya Allah nih, ya Rasulullah ini diapain nih kebun? Nabi bilang wakaf, tahan ini gitu kata Nabi. Ya, sampai dinotariskan sama Umar. Ada tuh riwayatnya. Dinotariskan sama Umar, dicatat gitu loh. Luar biasa. Itulah asal usul ya, bagaimana wakaf itu dicatat.
Masya Allah, Umar memang luar biasa. Makanya ada hadis Nabi, andai kata ada Nabi yang berikutnya, maka Nabi itu adalah Umar bin Khattab. Tapi memang tidak ada Nabi setelah aku, kata Rasulullah. Ya, dan banyak ayat-ayat itu yang cocok dengan ucapan Umar. Ya, dan kalau ngomong tentang sahabat, buku tuh ya, kita cari buku apa? Umar pasti paling tebal. Bukan Abu Bakar, bukan Utsman, bukan Ali, bukan yang lain. Yang paling tebal pasti tentang Umar. Ya, makanya saya hampir di semua buku saya pasti ada tulisan tentang Umar. Memang saya cinta banget sama Umar. Ya, saya kalau punya anak laki-laki nama juga pasti Umar, insya Allah. Ya, bikin kampus juga saya kasih nama Umar Usman. Ya, Umar semuanya udah. Nah, jadi kayak gitu tuh Umar menemukan kebun. Ini wakaf juga. Yang ketiga, ketika Utsman membeli mata air. Ini wakaf juga. Mata air, properti itu. Ya, kalau zaman sekarang tuh jadilah tuh yang minuman-minuman air mineral gitu. Karena beli mata air soalnya. Mata air coba. Ya. Mata air di Indonesia aja mahal, apalagi di tengah negeri padang pasir kayak gitu. Gimana mahalnya coba? Orang bisa bunuh-bunuhan 3 generasi gara-gara rebutan mata air. Gitu. Utsman main beli aja dia coba. Main beli aja coba. Ya. Nah, kayak gitu tuh. 3 nih kisah yang populer. Mukhairib, Umar, dan Utsman. Properti semuanya. Di mana wakaf tunai? Nggak ada wakaf tunai awalnya, mohon maaf. Nah, cuma ulama melihat, ternyata nih kita banyak yang susah, KPR aja nggak lunas-lunas, ya kan? Boro-boro mau sedekah properti, ya kan? KPR aja tenor mulu, nunggak, ya kan? Nah, akhirnya muncullah wakaf tunai. Kita urunan, 50.000, 10.000 gitu ya, 1 juta, akhirnya beli sesuatu, ini di wakaf. Ya boleh juga, bukan yang masalah. Tapi kalau kita cek awalnya, perintah wakaf itu adalah properti. Apa itu? Properti. Itu adalah isyarat bagi kita agar kuat finansial. Punya properti yang kita miliki, punya juga untuk yang diwakafkan. Coba. Luar biasa, itu minimal 2 properti kita punya. Ya, dan hadisnya kita baca juga kan tentang rumah baiknya seperti apa, adabnya seperti apa kan. Properti rumah gitu kan, rumah properti gitu kan. Rumah yang dikehendaki atas kita adalah rumah Nabi memang kecil karena dia berdua sama Aisyah. Tapi rumah yang dianjurkan buat kita adalah apa? Ada kamar buat pasangan suami istri, ada kamar buat anak laki-laki, ada kamar buat anak perempuan, ada kamar buat asisten rumah, ya nggak boleh tidur tuh, kita bercampur nggak boleh, ya kan. Bahkan anak perempuan pun juga dipisah juga tuh, dikasih bantal atau dikasih pisahin kasurnya kalau dia sudah akhir balik, sampai kayak gitu tuh, ya. Ada kamar buat pasangan suami istri, ada kamar buat anak laki-laki, ada kamar buat anak perempuan, ada kamar buat asisten rumah. Ini wajib, ya. Nah, syukur-syukur ada satu lagi nih, sunnah, kamar buat tamu. Jangan tamu datang tinggal di genteng, oh kasihan, ya kan? Kasihan, kasih kamar khusus, 5 kamar coba. Jadi kalau rumahnya masih tipe 21 kurang syar'i. Kurang islami. Kalau kos-kosan jangan ditanya udah gimana coba, ya. Nah, sampai kayak gitu tuh, luar biasa coba. Ya, ini masih di wakaf nih, ya. Jadi wakaf itu properti. Kemudian barulah muncul wakaf tunai. Ini soal wakaf. Kedua kita masuk tentang zakat. Buka Al-Qur'an kalau nggak percaya. Apa itu zakat? Zakat itu awalnya cuma ada ya, kalau soal income ya, itu cuma ada zakat perniagaan. Ya, 2,5% atau 1/40 bahasa hadisnya. 1. Kedua, zakat dari sawah, ladang, kebun, tanah, ya yang menghasilkan gitu. Sawah atau ladang atau kebun itu 10%. Bahasa hadisnya 1/10. Ya. Yang ketiga adalah Pak, harta yang kita temukan 20% atau 1/5. Kalau zaman sekarang tuh kayak pertambangan. Nah, kita punya tuh tambang minyak, tambang emas, bukan tarik tambang ya, bukan, tarik tambang mah murah. Ya, ini tambang beneran ini. Ya, nah itu 20% tuh, 1/5. Coba perhatikan tadi perniagaan, ya sawah ladang kebun artinya properti lagi, kemudian pertambangan. Enggak ada ya di Al-Qur'an zakat profesi. Zakat karyawan enggak ada. Mohon maaf ya. Jadi Allah itu berasumsi kita dagang semua, kaya semua. Kalau enggak ente jadi pengusaha, kalau enggak tuan tanah. Gimana ceritanya coba itu? Ya. Nah, tapi kita rata-rata pada kerja semua. Jadi karyawan semua. Ya kan? Akhirnya ulama ijtihad lagi nih. Muncullah fikih ya. Oke, zakat karyawan, zakat profesi. Dipopulerkan oleh Syekh Yusuf Qaradawi. Sekarang dipakai juga di Indonesia. Ya, bukannya salah, bukan salah, ini benar, tapi ya itulah, kita mesti paham dulu asal usulnya seperti apa, aslinya seperti apa. Jadi kalau tuntutan awalnya itu wakaf properti, zakat perniagaan, oh kaya-kaya semua. Kaya-kaya semua. Dan Islam itu tidak punya syariat ya, kayak kemarin saya ngobrol sama Ustadz Lukman. Ya, diundang, ya udah saya ngobrol. Saya ngomong aja ngegas seperti ini. Sama nih mau berbuka juga. Islam itu tidak punya syariat untuk kalah. Nggak ada. Bagaimana caranya jadi tawanan perang? Nggak ada. Cari kalau ada. Yang ada kalau orang lain yang kita tawan.
Bagaimana perlakuan kita terhadap tawanan perang? Itu ada. Tapi kalau kita jadi tawanan perang, gimana caranya menjadi tawanan perang yang baik? Nggak ada. Nggak ada. Coba cari ulah. Ya. Atau apa? Syariat jadi budak. Nggak ada juga. Yang ada tuh Pak, ini budak kita pekerjakan, mau gimana nih? Mau kita bebaskan, ya kita merdekakan, atau tetap jadi budak kita? Itu ada. Ya. Jadi yang budak itu yang lain, bukan kita. Ya. Nah, sampai kayak gitu coba. Terus apa lagi? Kita minta perlindungan sama lain. Nggak ada. Yang ada kita melindungi yang lain. Ya, jadi kayak kafir zimmi itu dia kan bayar ke kita tuh. Kita lindungi dia. Itu yang ada. Kita minta perlindungan sama yang lain. Nggak ada juga. Islam tidak punya syariat untuk kalah. Nggak percaya buka Al-Quran, bagaimana Allah pengen bumi ini diwariskan kepada siapa? Orang beriman. Mukmin. Ayatnya banyak. Yang menjadi khalifah di muka bumi diminta itu adalah orang beriman. Jadi harusnya kita nih yang megang semuanya. Satelit kita yang pegang, laboratorium kita yang megang, mall kita yang pegang, marketplace kita yang pegang, aplikasi-aplikasi kita yang pegang semuanya gitu. Ya kan? Kita itulah namanya khalifah memakmurkan bumi itu kita, karena simpulnya semua di kita. Nah, karena kita yang lemah, akhirnya kita yang dikendalikan sama yang lain. Belasan tahun yang lalu ya, Agim pernah ngajarin saya bahwa kalau kita punya harta, saya ambil dari kalimat Agim belasan tahun yang lalu. Ya, kalau umat yang punya harta, minimal satu manfaatnya. Apa itu? Bargaining position umat akan naik. Tapi kalau lemah dari segi harta, bargaining position-nya akan turun. Ini berlaku dalam bisnis, industri, pemerintahan, politik, dan semuanya. Dan itu kejadian di mana-mana sekarang. Begitu umat lemah ya sudah. Disetting sama yang lain, disetir sama yang lain. Ya. Bahkan dia disetrum sama yang lain. Ya, ini fakta yang kita nggak suka, tapi memang kejadian. Ya. Ini teman-teman ya, biar tahu pentingnya harta seperti apa. Banyak nggak paham-paham ini. Sebagian mulutnya nyinyir gitu. Pas lihat tuh data dari Forbes, ternyata orang Islamnya nggak ada yang kaya, dikit yang kaya. Langsung nyinyir lagi. Wah, mana nih orang Islamnya, mana pengusaha muslim? Kok bisa kalah sama ini? Ngomong seperti itu. Pas muslimnya kaya, wah muslim kok kaya, nanti lama masuk surganya. Ngomong lagi dia. Ada ustadz kaya, dia cerewet lagi. Ustadz kok kaya, makan uang umat ini. Ngomong lagi dia. Ya. Ustadz miskin, dia ngomong lagi, Ustadz kok miskin, minta aja amplop aja mainnya gitu. Cerewet terus dia gitu. Ada orang kaya sedekah terang-terangan, dia cerewet lagi, wah itu ria pamer, ngomong lagi dia. Ada orang kaya sedekahnya diam-diam, oh dasar pelit, nggak ada sedekah bla 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 gitu. Nah, orang kayak gini memang minta diruqyah. Minta diruqyah ini. Ya, disembur ini anaknya udah orang ini. Karena memang hobinya rame aja, hobinya gaduh aja. Kenapa muslim kita nggak mau kaya? Biasanya yang paling populer pemahamannya adalah Pak, nanti masuk surganya lama. Oke, betul ya itu ya. Nah, 500 tahun lebih lama ada hadisnya, atau 40 musim lebih lama ada hadisnya. Kita udah pelajarin tuh kayak gituan. Termasuk juga Nabi Sulaiman katanya masuk surga lama. Itu saya udah cek, yang itu hadisnya lemah. Cuma satu periwayatnya dan itu putus gitu, yang Nabi Sulaiman itu. Ya jadi kita nggak anggap lah yang kayak gituan. Nah, kalau ini hadisnya sahih nih. Orang kaya masuk surganya lama. Ya, hadisnya ada tuh. Tapi siapa yang lama itu? Yang lama itu yang hartanya bermasalah. Yang hartanya bermasalah. Dari mana nggak jelas. Kemananya nggak jelas. Ya, nah ini hisapnya lama. Tapi hadisnya bilang gitu masih kalau kaya lama masuk surganya. Saya tantang balik nih teman-teman. Ya, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu dibandingkan orang rata-rata beliau kaya. Pendiri Muhammadiyah. Ada yang berani ngomong pendiri Muhammadiyah lama masuk surga? Ada yang berani ngomong gitu coba? Tak tempeleng gitu coba. Yang berani ngomong coba. Oh dia lama Pak masuk surganya Pak. Tak tempeleng yang berani ngomong gituan. Pendiri NU, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dibandingkan orang rata-rata, memang beliau juga kaya. Beliau pedagang. Ada yang berani ngomong Kiai Haji Hasyim Asy'ari lama masuk surga? Ada yang berani ngomong gitu coba? Ya. Imam Hanafi itu kaya. Mazhab terbesar itu Hanafi. Imam Hanafi itu kaya. Saya diajarkan ya oleh Ustadz Amir Faisal ya, guru hafiz kita gitu ya. Itu Imam Hanafi pagi ngajar, siang ngajar, sore baru istirahat. Malam, ya malam itu apa? Khatam Al-Quran melalui sholat. Jadi nggak buka mushaf dia. Lah terus kayaknya dari mana Mas Ipo? Dari bisnis. Kapan ngurus bisnisnya Mas Ipo? Bisnisnya nggak diurus lagi, udah autopilot, saking gedenya, saking bagusnya. Jadi pagi ngajar, siang ngajar, sore istirahat, ya malam itu khatam Al-Quran melalui sholat. Bisnis nggak diurus sama dia, kaya raya luar biasa. Punya 2 murid terbaik, salah satunya siapa? Muhammad Asyabani. Ini pun kaya. Dan ini menjadi guru bagi Imam Hanafi. Imam Hanafi pas datang ke rumah dia lagi motek-motek emas. Muhammad Asyabani. Imam Hanafi dan muridnya Muhammad Asyabani itu kaya. Ada yang berani ngomong, Imam Hanafi lama masuk surga? Ada yang berani ngomong itu coba? Ada yang berani ngomong itu coba? Ya.
Saya kroyok tuh yang berani ngomong itu coba. Imam Hanafi Pak lama masuk surga. Saya kroyok orang kayak gitu beneran. Kurang ajar itu. Saya percaya beliau cepat masuk surganya karena amalnya banyak, ya, karena hartanya untuk kebaikan. Ya. Imam Malik juga kaya. Ya, itu karpetnya kalau diinjak tuh mata kaki sampai tenggelam. Jubahnya bagus-bagus. Sandalnya terompahnya banyak. Imam Malik, dan itu juga menjadi guru bagi Imam Syafi'i. Kita kan Syafi'i. Ya, jadi dua guru dari Imam Syafi'i itu kaya-kaya, Imam Malik dan muridnya Imam Hanafi, Muhammad Syabani. Ya. Nah, jadi yang lama masuk surga itu siapa? Ya. Dan kita mesti paham juga kenapa kadang-kadang harta itu diremehkan dalam Islam. Kenapa dunia itu diremehkan dalam Islam? Allah berkali-kali itu meremehkan harta, meremehkan dunia. Dunia ini dan seluruh isinya sama kayak satu lembar sayap nyamuk aja, bakal lebih rendah daripada itu coba. Nabi pernah juga ambil tuh bangkai ya. Nabi bilang, ini dunia cuma kayak gini nih. Ini yang kalian rebutkan coba. Ini dunia kayak gini cuma ini. Nah, apapun yang tidak nempel pada Allah, tidak ada faktor Allahnya, itu rendah semua. Punya istana emas sekalipun, ya. Istana emas sekalipun, ya. Itu nggak ada harganya semua. Itu sayap nyamuk pun lebih berharga daripada kayak gitu. Nggak ada artinya semuanya itu. Tapi satu kurma sekalipun ada faktor Allahnya di sana, dia sedekahkan atau untuk nafkah keluarga, naik nilainya langsung, jadi pahala yang besar. Bahkan bisa menjadi hijab kita ya terhadap api neraka. Satu butir kurma, hadisnya ada. Jadi dunia ini akan rendah semuanya kalau itu nggak ada faktor Allahnya. Orang berlomba-lomba cari apa, bikin pulau sendiri, itu bagi Allah rendah semuanya. Kayak bangkai semuanya itu. Nah, kita orang beriman, cari harta itu ada fungsinya, ada tujuannya. Ya, itu satu. Kedua, ini ada hadis Nabi juga nih. Ya, hadis Nabi apa? Pasar itu banyak mudaratnya. Pasar itu buruk, seburuk-buruknya tempat. Pasar tempat tipu daya, macam-macam. Pasar dijelek-jelekin sama Nabi coba. Benar nggak? Ya benar, kalau nggak ada Allahnya. Makanya perintah buat muslim apa? Kuasai pasar. Agar kita bisa kendalikan. Orang beriman yang kendalikan. Dan Umar bilang, kalau nggak ngerti agama, jangan masuk pasar kami. Umar bilang gitu tuh. Kalau kalian nggak ngerti agama, jangan masuk pasar kami. Bikin kacau aja pasti. Nggak ngerti mana yang riba, mana yang ini gitu. Ya, kan bukan hanya riba, masalah itu kan banyak gitu. Yang paling populer memang riba. Ya, tapi keabu-abuan, nah itu masalah juga tuh. Ketidakjelasan, masalah juga tuh. Ya, atau zolim, ya kan? Boleh sih, sama-sama senang sih dua-duanya, tapi zolim sebenarnya. Nah, itu masalah juga tuh. Kalau nggak ngerti agama, nggak usah di sini, kata Umar waktu itu. Jadi justru pasar itu tempatnya, ada juga yang bilang tempatnya setan. Ya, mohon maaf, ada juga yang mengatakan hadisnya juga ini tempat yang buruk, seburuk-buruknya tempat, sampai ada doa khusus masuk pasar. Ya, kalau kita di Zamzam Tower ada tuh bacaan doanya tuh. Ditulisin tuh, gitu ya. Nah, justru kita disuruh menguasai. Dulu pasar dikuasai sama yang lain. Nabi bilang sama Abraham bin Auf, kuasai itu pasar. Diambil alih balik tuh sama Abraham bin Auf dengan legal, dengan halal. Mata air dikuasai sama yang lain. Nabi bilang ke Utsman, beli tuh mata air. Mata air penting, pasar penting, beli. Makanya kalau Nabi masuk ke sebuah kota, yang dibangun pertama adalah apa? Masjid plus Baitulmal, kedua adalah apa? Pasar. Ya. Nah, jadi mesti paham konteksnya. Jadi kalau kita lihat sekilas saja, dunia diremehkan Allah. Pasar bahkan direndah-rendahkan sama Rasulullah gitu. Ya. Tapi anehnya apa? Kita disuruh menguasainya. Dan Allah itu pengennya adalah apa? Bumi dikelola oleh mukmin sebenarnya, dipusatkan oleh orang beriman. Ayatnya ngomong seperti itu. Dan ayatnya bukan satu. Jadi kita menyikapi dunia dan harta ini proporsional. Ya, proporsional. Jadi kan kayak hadis itu kan ada tidak sepotong-sepotong gitu. Ya, termasuk juga ketika saya seminar kayak gini sama Syekh Ali Jabir almarhum waktu itu. Judulnya Muhammad sebagai Pedagang. Ya. Beliau alhamdulillah ya sebelum meninggal tuh setengah tahun terakhir tuh bermitra dengan kita alhamdulillah ya di komunitas BP alhamdulillah. Ya, jadi di komunitas BP ini ada Syekh Ali ya, kemudian almarhum, kemudian sama Syekh Muhammad sebagai sebagai pengganti ya, adik beliau, masuk juga anak beliau Al Hasan di komunitas kita juga. Ya, sekarang udah ada Ustaz Abdul Somad juga di BP juga alhamdulillah. Ustaz As'ad juga gitu alhamdulillah. Coach Indra Syafri juga ya pelatih timnas di BP juga. Bu Aisyah Dahlan di BP juga alhamdulillah. Nah, ini waktu Syekh Ali masih bersama kita ya, seminar waktu itu sama saya. Beliau bilang apa coba? Ya. Orang pertama, nih perhatikan baik-baik. Orang pertama masuk surga setelah para nabi. Orang pertama yang masuk surga adalah siapa? Orang kaya. Siapa itu? Abu Bakar. Abu Bakar kaya. Jadi setelah para nabi masuk surga, manusia pertama, manusia biasa yang masuk surga yaitu Abu Bakar, orang kaya. Wanita pertama yang masuk surga juga wanita kaya. Siapa itu? Kita bisa tebak namanya Khadijah. Ya, itu kaya, masuk surga duluan malah. Ada yang berani ngomong Khadijah lama masuk surga? Ya.
Oh, itu dikeroyokin satu Indonesia itu yang berani ngomong gitu. Coba, Khadijah kaya Pak, kan itu lama masuk surga. Oh, dikeroyok satu Indonesia. Saya yakin tuh yang berani ngomong kayak gitu. Ya, kita percaya beliau cepat masuk surganya, bahkan ya tanpa hisab insya Allah. Ya, Utsman juga kaya, cepat masuk surganya. Umar kaya, cepat masuk surganya. Imam Hanafi kaya, cepat masuk surganya. Ya, Wali Songo yang pertama kaya, saya percaya 100% ya, insya Allah beliau cepat juga masuk surganya, karena hartanya untuk kebaikan. Ya. Coba bayangkan nih logika nih, coba nih, ini terakhir dari saya sebelum kita masuk materi tanya jawab ya. Nih ya, kalau kita lihat nih tekstualnya aja kan gitu, orang kaya lama masuk surganya, tema orang miskin. Kalau kita lihat ini saja, jadi ada orang kaya, dia bangun rumah tahfiz sebanyak-banyaknya, ya, dia bangun pesantren sebisanya, dia makmurkan masjid, dia ramaikan, dan memang dia bangun beneran. Musola juga dia ramaikan, dia bangun beneran. Ya kan? Dia muliakan guru-guru, termasuk guru ngaji di pelosok-pelosok Indonesia. Dia hartanya memang untuk itu. Selain dia pakai sebisanya, sekedarnya, kemudian hartanya buat itu. Orang kaya seperti ini nih. Ya. Terus di akhirat ada orang miskin, Muslim, tapi nggak bikin apa-apa dia. Cus masuk surga duluan coba. Yang kayaknya lama masuk surga. Kalau udah bikin pesantren, bikin macam-macam. Masuk akal nggak kira-kira ini? Dan begitu sampai di pintu surga, ditanya malaikat, loh kok bisa masuk surga duluan? Miskin om, masuk duluan. Nggak masuk akal. Ya, ini kok nggak masuk-masuk? Mau kaya soalnya dia. Kaya pokoknya dia. Tentu tidak seperti itu kan logikanya. Ya, tidak seperti itu logikanya. Kalau gitu Imam Hanafi lama dong. Wali Songo pertama lama dong. Kalau nama Maghribi. Yang lama itu kalau hartanya bermasalah. Ya. Harta itu kalau ada hadis sahih ya, ini hadis ini dipopulerkan juga ya sama ulama-ulama kita sekarang. Saya senang bacanya. Yaitu bahkan harta itu bisa menjadi syafaat di akhirat. Jadi banyak hartanya, banyak syafaatnya, masya Allah. Sama kayak teman yang soleh, punya banyak teman yang soleh itu jadi syafaat di akhirat, insya Allah. Nah, ada juga hadisnya ternyata. Ini jarang dipopulerkan soalnya nih. Gemes saya jadinya nih. Ini hadisnya ada sahih. Harta bisa menjadi syafaat di akhirat. Hartanya banyak, mudah-mudahan banyak juga syafaatnya di akhirat. Coba bayangkan ini. Pintu surga itu ada macam-macam. Ada pintu zikir, ada pintu Al-Quran, ada pintu sedekah, ada pintu-pintu yang lainnya. Banyak banget pintunya. Ya, walaupun yang utama itu sedikit, tapi pintu lain itu kan banyak. Kita insya Allah, bayangin kita nih. Atau kita anggap bayangin orang lain lah, orang lain ini. Ini ada orang kaya, soleh, dermawan. Rumah tahfiz dia biayain. Majelis zikir dia biayain. Ya, orang buka puasa dibiayain juga sama dia. Itu insya Allah ya, pintu-pintu surga manggil-manggil dia. Pintu puasa manggil dia. Pintu zikir manggil dia. Ya, pintu Al-Quran juga manggil dia. Karena dia bangun rumah tahfiz. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, jadi saya hanya pengen menyampaikan bahwa harta itu netral banget. Ya, dan Nabi pun banyak bukti-bukti kekayaannya. Salah satunya kalau teman-teman tidak percaya, mudah-mudahan nanti ada rezeki bisa nyampe di Museum Topkapi, Turki. Ya, itu ada pedang Nabi berbalut emas dan berlian. Siapa bilang Nabi miskin? Buka mata lihat di sana. Kalau nggak bisa sekarang lihat di YouTube aja. Ada tuh pedang Nabi berbalut emas dan berlian. Ya, termasuk juga pedangnya sahabat. Jadi Nabi itu baju sederhana. Semua sederhana. Tapi ontanya, saya tahu ini bahkan dari Agib. Onta Nabi itu terbaik, namanya Al-Qaswa. Ya, baju perang Nabi terbaik juga. Pedang Nabi juga terbaik juga. Jadi proporsional, mana yang perlu beli aja. Kayak kita zaman sekarang mungkin handphone perlu canggih, kenapa? Perlu macam-macam gitu. Ya udah, beli walaupun mungkin agak mahal. Tapi yang lain itu biasa aja semuanya. Tergantung keperluan aja. Mungkin itu ya dari saya, mohon maaf ya kalau ada kurang-kurang ya, memang sengaja agak ngegas dikit ya biar kitanya agak melek sedikit matanya ya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sangat inspiratif Mas Ipo. Insya Allah beberapa poin-poin yang tadi dicatat itu menjadikan motivasi buat kita semua, insya Allah para jamaah, untuk memandang harta itu tidak hanya sekedar sesuatu yang ya tadi yang Mas Ipo katakan dunia ya, tapi justru menjadi wasilah kita untuk kebaikan di akhirat kelak insya Allah. Baik para jamaah, sahabat-sahabat sekalian, ayah bunda, silakan yang ingin bertanya bisa melalui fitur chat ya. Jadi ditulis di fitur chat atau raise hand, nanti saya sebutkan namanya, jadi nanti langsung bisa dibuka mic-nya. Silakan ya. Untuk pertama mungkin Mas Ipo, ini dari saya dulu nih Mas Ipo. Siap. Jadi jangan sulit-sulit ya pertanyaannya. Jadi itu saya penasaran dengan beberapa kalau kita pengen ya mencari harta sebanyak mungkin gitu ya, untuk supaya kita bisa punya harta lebih baik dan juga untuk bermanfaat lah bagi umat. Nah, cuman platformnya kan banyak banget nih. Salah satunya masalah saham.
jadi aplikasi saham dan yang lain-lainnya gitu. Nah ini kira-kira cara memandang kita untuk kebaikan harta yang diperoleh dari perdagangan saham ini kayaknya seperti apa gitu, Pak? Ya, saya terus terang pernah juga ya di saham, terutama istri saya pernah waktu di saham. Dr. Zakir Naik bilang saham itu boleh, tapi dengan banyak catatan, ya. Dan itu kan itu saham yang memang Islamic Index-nya kan ada, yang memang dibolehkan dalam ini gitu, ya. Majelis Ulama Indonesia membolehkan gitu. Tapi catatannya panjang sekali. Ya, jadi Dr. Zakir Naik membolehkan, ya, Ustadz Khalid Basalamah juga membolehkan, gitu ya. Ustadz Abdul Somad setahu saya juga membolehkan itu. Jadi saya tidak punya pendapat khusus pribadi, saya ikutin para ulama. Jadi para asatid bilang boleh dengan ya panjang lah catatannya ya, saya nggak bisa sampaikan di sini dan juga itu bukan keahlian saya, itu boleh, gitu ya. Tapi ini ada catatan lagi nih, ini yang menurut saya. Nah ini saya sampaikan. Akhirnya setelah kita jalani sekian lama, gitu ya, akhirnya saya mulai mengurangi di saham. Apa pertimbangan saya? Kebermanfaatannya kurang. Kalau saya punya uang 50 juta, saya puterin di sana. Yang untung cuma saya dan pemilik saham yang lain. Tidak ada orang lain. Tapi 50 juta, misalnya kita bikin warung, itu 3 orang bisa hidup. Vendor beras hidup. Vendor ayam hidup. Sampai petani-petani hidup semuanya. Jadi saya berdasarkan asas manfaat ini, saya cenderung uang itu diputar. Dan ingat ya teman-teman, perhatikan baik-baik, dalam Islam tidak dianjurkan menabung. Nggak ada tuh namanya anjuran nabung dalam Islam. Biaya antisipasi boleh. Tapi nabung terus, numpuk harta nggak ada dalam Islam. Nah, guru-guru kita dulu bilang, kalau pengen kaya nabung. Ya, rajin nabung, pangkal kaya. Kata guru kita lihat guru kita nggak kaya-kaya. Berarti ada yang salah dengan ilmu itu. Ya, ilmunya gitu, ya sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bosan. Ya, bosan kita, nggak kaya-kaya soalnya. Kalau Islam udah bilang, kalau mau kaya, pakai 2 aja. Dagang, perniagaan. Sudah. Cuma itu kan. Gitu. Kalau hadisnya sangat populer nih saya bacain ya. Saya kurang maaf ya. Jadi hadisnya ada tuh ya. Hendaknya kalian berdagang. Ini kalimatnya berarti kalimat perintah. Hendaklah kalian berdagang karena berdagang merupakan 9 dari 10 pintu rezeki. Itu dalam kitab Al-Mughni. Al-Mughni Hamdil Asfar ya, hadis nomor 1576. Walaupun hadisnya doif. Tapi segala yang memotivasi setahu saya hadis doif boleh dipakai kecuali dia bertentangan terhadap hadis yang lain. Setahu saya. Gitu, Ustaz. Masya Allah. Siap, Ustaz. Oke, ini ada yang resnya nih, Mas Ipo. Ada Mas Ahmad Fadil, Masya Allah, sudah menghidupkan kamera. Silakan Mas Ahmad Fadil, bisa langsung berdialog dengan Mas Ipo. Assalamualaikum, Coach Ipo. Waalaikumsalam. Ini Coach Ipo terkait dengan harta ya. Itu kan misalkan nih saya nih, mungkin harta saya sih ya saya bisa bilang masih pas-pasan lah, masih berkecukupan lah. Dan apa-apa masih ada, tapi ya cukup gitu kan, belum ada yang lebih secara signifikan, belum ada. Tapi saya mensiasati dengan yang pertama ya, saya juga berdagang buku sih. Selain saya bekerja, saya juga berdagang buku di mana istri yang melakukan jual belinya, tapi saya bantu promosinya dah. Tapi alhamdulillah promosi yang saya ini lebih banyak daripada istri gitu kan. Istri. Saya di kantor, saya di online segala macam saya coba lakukan dan alhamdulillah juga dari tadi yang Ustadz Ipo sampaikan juga ya asas bermanfaatan juga. Saya berpikir sana juga tadi, buku sih insya Allah bermanfaat buat anak, buat orang tua juga bisa baca buku anak, dan apalagi ini buku Islami gitu kan yang saya jual gitu kan. Alhamdulillah sih ya signifikan juga lah untuk bantu-bantu income keluarga gitu kan. Itu yang kedua juga terkait hal itu, pada saat di kantor ada pengumpulan takziah atau apa, itu saya yang aktif alhamdulillah saya memberanikan diri untuk mengumpulkan beberapa channel dari misalkan nih ada yang meninggal nih, saya inisiatif karena saya rohis di kantor juga, saya inisiatif saya aja karena saya hartanya sedikit, mungkin saya berpatok gue bantu ngumpulin aja lah, siapa tahu Allah ada pahala di situ gitu. Positif saya seperti itu kayak ada teman mau jual ini, saya bantu aja deh, nggak usah ambil untung, tapi saya bantu penjualan teman. Misalnya nih saya mau kasih iklan, ada beberapa keripik kentang atau apa, saya bantu ngambil dari teman, saya bantu jual aja gitu. Insya Allah sih itu ada hitungannya juga sih ya, mudah-mudahan ya ya. Di situ kita belajar juga untuk akuntansi juga saya belajar, di mana pemasukan pengeluaran itu dari beberapa, dari saat ini aja pun Ramadan saya ambil uang takjil saya megang terus untuk yatim piatu saya megang di kantor, terus untuk kemarin panti asuhan saya juga pegang,
Terus untuk THR, TKO karyawan di luar karyawan tetap saya pegang juga tuh, Tas. Ada 5 Tas yang saya pegang. Jadi bisa dikatakan ya saya sebagai bendahara yang memang saya senang gitu untuk mengumpulkan dana-dana seperti itu, dan insya Allah laporannya juga saya siasati dengan tidak menyebutkan nama, tapi saya siasati dengan transferan, waktu transferan, Tas. Jadi kan mereka yang transfer tuh tahu tuh waktu transfer dia apakah masuk atau tidak. Saya bisa cek seperti itu pada saat laporan pertanggungjawabannya gitu, Tas. Oke. Menurut Ya. Ustadz Ipo tuh seperti apa, Tas, kalau itu, Tas? Apakah apa sih bisa meningkatkan nanti pada saat saya berdagang juga insya Allah bisa meningkatkan perdagangan saya nantinya, atau seperti apa Tas solusinya untuk menjadi hamba yang beriman dan juga ada harta yang bisa membawa keberkahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga gitu. Ya. Oke, terima kasih Mas Fadil ya. Jadi saya coba bedah satu-satu ya, izin ya. Saya seperti biasa ngomong apa adanya. Mohon maaf kalau tersinggung ya. Saya pengen itu solusi, bukan basa-basi ya. Betul. Jadi gini, kalau kita masih kerja, memang baiknya kerja full time, tidak nyambi di bisnis. Ya. Karena mohon maaf, kalau kita digaji dari sebuah kantor, memang hati kita memang harusnya di kantor itu, pikiran kita di kantor itu. Tidak boleh ketika jam kerja kita pikiran ngelayap yang lain, nggak boleh. Karena kalau kita profesional, yang dibayar itu memang pikiran kita. Beda sama tukang, mohon maaf. Tukang misalnya, mohon maaf ya, yang ngangkat semen apa gitu, itu dibayar tenaganya. Dia mikir apa mah biarin aja. Tapi kalau kita profesional di kantor, yang dibayar itu memang otaknya kita. Tidak boleh ketika jam kerja kita mikirin dagangan. Oh, saya punya staf masih bisa ngurusin. Kalau lancar. Kalau nggak lancar pasti kepikiran. Apalagi rugi pasti kepikiran. Atau WA masuk di kantor gitu. Gimana coba? Ya kan? Nah, itu. Jadi memang baiknya kalau memang berbisnis juga itu di luar jam kantor satu. Ya, pas pulang ya, atau Sabtu Minggu, satu Ahad itu masih oke ya. Itu yang saya tekankan satu hal. Saya belajar bagaimana Umar juga. Umar ketika jadi khalifah nggak ngurus bisnis lagi sudah. Negeri ini kacau. Nomor satu penyebab kekacauannya adalah apa? Setelah korupsi, kedua adalah apa? Pejabat sekaligus pengusaha. Kenapa orang berlomba jadi pejabat? Kenapa berlomba jadi menteri? Habis dia jadi pejabat, nanti proyeknya masuk. Pengadaan dia pegang. Karena dia sekaligus pengusahanya. Berapa sih gaji menteri? Berapa sih gaji gubernur gitu? Uang bisnisnya udah miliaran gitu kan? Biaya kampanye bisa triliun gitu kan? Nah, yang kekacauan di negeri ini menurut saya itu dua. Pertama korupsi, kedua itu pejabat jadi pengusaha. Islam udah ngasih tahu dari dulu. Ya, jadi kalau kerja aja, dagang aja. Umar jadi khalifah, dia tinggalkan usahanya. Ya, Umar bilang, Umar kan cerdas banget, masya Allah. Jadi hadisnya bilang sejak Umar masuk Islam, Allah menjaga lisannya, Allah menjaga juga hatinya. Jadi kata-katanya dari Umar waktu itu adalah apa? Aku sekarang tidak ngurusi bisnis lagi, ya. Walaupun memang beliau kaya, tapi mesti fair dong. Harusnya digaji kan? Nah, kalian tentukan berapa upah untuk aku, berapa gaji untuk aku sebagai khalifah. Muncullah waktu itu gaji ya, yang dirembukan oleh penasihat khalifah. Luar biasa tuh Umar. Jadi dia udah kaya aja, tapi kan nggak fair dong. Mentang-mentang kaya akhirnya nggak digaji gitu kan? Bikin gaji dong. Kalian yang bikin, kalian yang setting gitu. Nah itu satu ya. Kedua, namanya bisnis juga tidak harus produksi. Kita boleh ambil buku dari mana, ya kurma dari mana, baju dari mana, batik dari mana, boleh. Ya ini yang saya tawarkan sebagai solusi buat teman-teman. Ya kita ngomong ya ke publik ya bahwa gini, Rasulullah itu yang saya pelajari hingga detik ini itu tidak pernah memproduksi. Menarik ini, ya tidak pernah memproduksi. Seorang Muhammad muda, masa iya nggak bisa? Seorang Nabi Muhammad masa nggak bisa? Pasti bisa. Tapi beliau kasih contoh ke kita. Kalau kamu mau bisnis modal terbatas, nggak masalah. Ambil barang dari sini, jual ke sini. 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 Bawa dari Mekah ke Syam. Syam bawa lagi. Itu terus. Ya, bahkan Ustadz Abi Maki jelasin ke saya. Beliau tuh pindah tuh dari sini jual ke sini, dari sini jual ke sini, ke sini. Terus barang dari sini bisa dijual sini gitu. Dari ini dijual lagi ke sini, jual lagi ke sini. Gitu terus. Pulang gitu lagi, terus gitu. Berderet banyak banget. Ibaratnya kita jalan tuh ya dari Jakarta misalnya ke Tasik. Nah, barang dari Jakarta dijual nanti di Cimahi, dijual lagi nanti di Bandung, dijual lagi di Tasik. Nanti barang Cimahi pun dijual juga di Bandung, jual lagi di Tasik. Nanti dari Tasik jual lagi di Bandung. Ya, dijual lagi ke Cimahi, jual lagi di Jakarta. Sebelum sampai Jakarta dijual lagi di Bekasi. Kayak gitu tuh. Jadi sekali jalan itu, Masya Allah, dan perjalanan dagang beliau kan sekali jalan tuh 1,5 bulan. Dari situ kita tahu, nggak mungkin dagangannya abal-abal. Nggak mungkin nilai transaksinya cuma 20 juta, nggak mungkin. Masa 1,5 bulan cuma dapat 20 juta. Mungkin gile itu, ya nggak mungkin itu. Ya, pasti nilainya miliaran itu. Sehingga nyucuk dia. Ya, nyucuk secara bisnis, nyucuk gitu. 1,5 bulan perjalanan, ya ngurusin sekian miliar, itu cocok. Tapi kalau cuma 5 juta, 20 juta, nggak cocok ini. Dari situ kita bisa nilai bahwa perniagaan beliau adalah international standard, ya, dan big scale, skala besar.
Itu Rasulullah, Nabi kita, kebanggaan kita. Nabi mana bisa kayak ginian? Nggak ada. Hanya Nabi kita bisa kayak ginian. Tahu nggak? Ya, makanya saya bangga. Boleh bangga kayak ginian. Ya, Allah aja bangga sama Nabi kita kok, gitu kan. Nabi lain aja pengen jadi umatnya Nabi Muhammad. Jadi begitu diceritakan ya, nabi-nabi ini bahwa nanti akan ada nabi akhir zaman gini ini, itu pasti ceritain itu, pas tahu itu pengen jadi umat Nabi Muhammad aja udah. Allah nggak kasih semuanya. Hanya satu nabi yang diizinkan jadi nanti umatnya Nabi Muhammad. Nabi siapa itu? Ada yang tahu? Nabi Isa. Jadi Nabi Isa turun lagi nanti, dia laksanakan syariat sholatnya seperti apa, berhaji juga, menikah juga, semuanya hanya Nabi Isa nanti. Dan itu salah satu tanda-tanda ini ya ke kiamat besar. Nah, balikan tadi itu, jadi tidak harus produksi teman-teman. Ya, oh kan nggak keren Mas Ipo. Nah ini suka keren-keren. Ente cari duit atau mau cari keren? Ya kalau saya cari duit, makan pakai duit. Keren nggak bisa makan. Ya, gengsi nggak bisa makan. Ya, saya makan tuh makannya nasi soto gitu. Nah, soto nasi pakai duit belinya. Nggak bisa pakai gengsi. Ya, jadi bagi saya bisnis harus halal dan menghasilkan. Ya, jadi ambil barang dari sini, jual ke sini. Dan tetap keren kok. Contoh, mohon maaf ya, kayak showroom mobil, dealer motor, itu juga cuma memindahkan, nggak bikin dia, nggak merakit, nggak ngecat. Nggak ada tuh motor sampai dicat lagi sama dia, dikerik-kerik lagi, nggak ada, tinggal jual aja, udah selesai. Paling dilap doang, selesai. Yang punya showroom mobil, dealer motor, apa nggak keren? Yo keren. Yang jual handphone, itu juga sama, keren. Ya, counter handphone itu, bahkan mohon maaf, terpaksa saya sebut merek, silahkan nanti lihat ya counter iPhone, counter MacBook Pro, MacBook Air. Counternya tulisan apa coba? Authorized reseller. Premium reseller tulisannya. Reseller, tau nggak? Itu yang resmi itu, yang gede tuh. Buka di mall tuh. Ada tuh, di mall-mall ada tuh. Yang gede-gede itu bukan yang counter, yang kecil-kecil itu enggak, yang gedenya resmi. Tulisannya gitu, premium reseller. Jadi reseller, masa kurang keren? Tetap keren kok. Yang franchise itu juga sama, itu semacam reseller. Dia pindahkan aja. Gitu. Ya, jadi teman-teman boleh produksi, boleh, tapi ingat kata kunci produksi. Ini saya mau kasih tahu. Makanya pemula banyak gagal nih. Dulu saya 10 tahun tuh habis kayak gitu waktu saya. Kata kunci produksi cuma satu. Dia mesti skala besar. Supaya apa? Agar cost per unitnya murah. Sehingga harga jual per unitnya murah. Jadi kalau kita produksi 10, orang lain produksinya 100, pasti 100 lebih murah secara umum. Secara umum. Kalau ada yang produksi 10.000, pasti 10.000 lebih murah. Secara umum tuh kayak gitu. Ya, nah kita karena pemula, modal terbatas, ilmu terbatas, dan kesabaran juga terbatas, ya kan? Nah itu biasanya produksinya sedikit, akhirnya cost per unitnya itu naik. Kita kalah bersaing sama yang lain. Makanya saran saya, orang sudah bikin nih baju lebaran murah, kita jual aja. Pakai merek dia boleh atau merek kita. Orang sudah jual nih bumbu dapur, bikin bumbu dapur murah gitu, enak, kita ambil aja. Pakai merek dia boleh, merek kita juga boleh. Atau misalnya suplemen, atau misalnya skincare apa aja. Jadi tidak harus produksi. Dan ilmu ini, itu kan Rasulullah ngajarkan ke kita. Jadi Rasulullah itu 25 tahun gitu terus nggak pernah produksi beliau. Masya Allah. Bukan beliau nggak mampu, ngasih pengajaran ke kita. Dan ilmu ini sekarang diteruskan oleh dua kekuatan besar di dunia. Siapa itu? Singapura dan Hong Kong. Nggak bikin apa-apa deh. Nggak bikin apa-apa deh. Bikin apa coba Singapura? Saya sekian tahun tinggal di Batam kan. Saya ketemu Agib juga dulu belasan tahun di Batam. Ya. Itu Batam Singapura kan cuma 45 menit. Singapura nggak ada bikin dia, secara umum ya, secara umum, dikit lah bikinnya itu. Fokusnya pemindahin barang aja deh. Hong Kong juga sama. Sampai kayak teman-teman saya pun ya bilang itu. Jadi kalau mau ngirim barang aja ke Turki misalnya itu lebih murah ya untuk apa ya pameran bisnis itu ya. Kirim barangnya ke Hong Kong baru ke Turki daripada kita dari Jakarta langsung Turki coba. Sampai kayak gitu tuh coba. Mau cari barang apa aja Eropa, barang Eropa tuh carinya ke Turki, ke Hong Kong. Sampai kayak gitu coba. Pengen barang dari Jepang, carinya ke sana juga, ke Hong Kong juga. Pengen barang Indonesia, carinya ke Hongkong juga coba. Lah kita sesama Indonesia, bahkan nyarinya ke Hongkong gimana coba ceritanya itu. Itu pintarnya mereka. Dan itu yang ilmunya Rasulullah sebenarnya. Jadi tidak harus produksi. Boleh, tapi bukan tidak apa ya. Nabi kasih kemudahan kita agar gampang mulai. Agar gampang mulainya gitu. Mungkin itu jawaban saya ya dari ininya semua gitu ya. Oke, silakan tambah dulu yang lain. Alhamdulillah. Insya Allah jelas ya Mas Ahmad Fadil. Alhamdulillah jelas. Semua, Jazakallah semua khairan. juga bisa. Dua kuncinya itu tidak harus produksi tapi juga pemindahan barang ya, menjual barang orang lain ke orang lain lagi insya Allah. Baik, mungkin satu pertanyaan lagi mungkin Mas Ipo izin. Ya. Ada Mas Suranto nih dari tadi sudah raise hand nih. Silakan Mas Suranto untuk menghidupkan mic-nya. Halo, assalamualaikum Tad. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, saya Suranto dari Magetan Jawa Timur Tad.
Masya Allah. Alhamdulillah saya terjebak di produksi. Saya produksi herbal, Tad. Terus pertanyaan saya, ini saya sering kerjasama sama teman. Dalam kerjasama itu kan sering rugi ya saya itu ya. Nah, terakhir itu saya diajak kerjasama untuk membangun BMT karena alasannya ini membantu umat. BMT ini basicnya penjualan bukan simpan pinjam gitu. Bagaimana Tad ini Tad masalah BMT Tad? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Mas. Ya, kalau panggilan tadi Ustadz buat saya itu kurang tepat ya. Saya bukan Ustadz ya. Saya biasa aja ya. Saya bukan di pesantren ya. Dulu juga sekolah, bahkan sekolah Katolik lagi dulu malah ya. Jadi saya orang biasa aja yang lagi belajar lah ya. Jadi gini, soal BMT dan semuanya gini. Jadi lihat diri kita. Saya sampai sekarang belasan tahun itu membantu yayasan orang lain. Baru ada rencana bikin yayasan sendiri itu mungkin tahun depan. Ya. Jadi saya ambil statement dari Pak Dahlan Iskan. Jadi Pak Dahlan Iskan bilang itu dia nggak ahli urusan sosial itu dia nggak ahli. Penting cari duit aja udah. Bisnis. Nah, saya merasa di sana bisnis gitu. Ya, jadi mungkin kalau kita memang kitahnya di bisnis, fitrahnya di bisnis, ini bisnis aja. Satu. Kedua, nah gini, ini paling penting menurut saya. Kalau ngurusin BMT itu banyak yang bisa. Kalau dagang itu jarang yang bisa. Jadi fardu kifayah bagi kita untuk di bisnis, untuk di dagang. Kita buka lowongan itu ya, kerja di BMT, banyak yang bisa itu. Banyak yang bisa. Cepat itu. Ya. Tapi kalau dagang itu sedikit yang bisa, sedikit yang mau. Nah, jadi fardu kifayah bagi kita. Sama kayak teman saya dia jagoan properti. Hobinya umroh. Saya tegur dia waktu itu sebelum pandemi. Orang umroh sering aja saya tegur coba. Ya kan? Saya bilang gini, kalau dia bilang senang jadi mutawif itu senang kata dia gitu. Siapa yang nggak senang? Saya bilang. Siapa yang nggak senang? Lihat Nabawi, siapa yang nggak nangis? Saya bilang. Orang udah sering tetap aja nangis lihat Nabawi. Lihat Ka'bah tetap nangis juga. Ya. Tapi yang menjadi mutawif ini banyak yang bisa, saya bilang. Orang nggak kekurangan jadi mutawif, saya bilang. Tapi kalau jadi developer, Muslim itu sedikit, saya bilang. Fight-lah di sana, saya bilang. Karena langka yang kayak gitu. Fardu kifayah menurut saya untuk di sini. Nah, jadi mungkin itu gambaran dari saya. Ya, habis itu direnungkan lagi lah, mana yang kira-kira memang pas buat kita. Ya. Enggak, Tad, itu saya diajak untuk mendanai itu, Tad. Kalau pengelolaan saya nggak mau gitu. Ya kalau kasih duitnya nggak apa-apa, kasih selesai kan, kasih duit nggak masalah. Mau ngasih doang ya kan, penting duitnya dibanyakin. Memang duit tidak bisa membeli kebahagiaan kalau duitnya sedikit, ya kan. Nah kalau duitnya banyak bisa, insya Allah ya. Kita punya uang, kita kasih ke panti asuhan, anak yatimnya bisa senyum, bisa bahagia, bisa nulis, bisa punya tas, bisa punya buku, bisa buka puasa. Mereka senyum gembira. Kita lihat mereka gembira, masa kita nggak gembira? Insya Allah, kalau kita masih punya hati, tuh lagi itu bahagia. Jadi uang bisa membeli kebahagiaan. Kalau uangnya banyak. Kalau dikit itu susah. Tetangga kelaparan nggak bisa bantu, beli pulsa nggak bisa, orang tua pengen berhaji nggak bisa. Itu nyesek tuh, karena duitnya sedikit. Ya, bahkan surga pun bisa dibeli pakai duit. Kata siapa? Rasulullah bilang, Utsman beli surga 2 kali. Utsman beli surga 2 kali coba. Yang penting harganya cocok. Yang penting harganya cocok. Utsman beli surga 2 kali. Itu Rasulullah yang ngomong. Jadi insya Allah bisa ya. Pokoknya kalau ada faktor Allahnya, langsung uang itu nilainya naik. Deh. Tapi kalau nggak ada faktor Allahnya, murah langsung, udah hina bahkan jadinya. Deh. Mungkin itu dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada Ustadz Agus. Ya. Ustadz Agus. Siap, terima kasih Mas.